Halo, halo, selamat malam semuanya. Halo Mas Fajar. Halo Mas, suaraku jelas nggak sih? Halo, halo. Kedengeran Halo, jelas nggak? jelas ya suaranya? Jelas, jelas suaranya. Suaranya Abang jelas kok. Oke, oke. Oke, nah, oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Clubhouse Growth Space edisi 20 Januari 2022. Nah, di sini malam ini kita bakalan ngomongin soal ini nih, tujuan finansial atau rencana finansial. Nah, kita udah lama nih nggak ngomongin soal finance atau nggak ngomongin soal keuangan nih di clubhouse-nya Growth Space yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini aku udah kedatangan Bang Fajar. Halo, mungkin bisa saya hello dulu Bang Fajar ke teman-teman Halo, Growth halo. Spacer Halo, dan mungkin halo salam semua. kenal. Halo, halo. Suaraku kedengeran nggak ya? Oke, suaraku jelas nggak sih? Jelas, jelas. Kalau Oke, suara siap. saya kedengeran ya? Kedengeran kok, kedengeran. Oke, selamat Aku, malam. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Fajar. Apa kabar? Baik, baik, Sehat? baik. Alhamdulillah. Sehat, sehat. Oke, salam kenal Bang Fajar ya. Terima kasih udah menyempatkan waktu dan join ke Clubhouse Growth Space edisi kali ini nih. Nah, kira-kira mungkin eh, aku juga mau bilang juga buat teman-teman, ini nanti aku juga invite atau ngundang dari Ko Melvin ya. Nah, ini udah dateng. Halo, Halo, selamat malam Ko Melvin. malam Mas Ibnu, malam teman-teman semua. Malam. Halo, halo, halo. Oke, tadi katanya ini baru bisa join 8.15 kok. Kok udah join aja sekarang? Iya nih, tadi barusan barusan lagi ada kelas Mas Ibnu, kelas kita lagi belajar trading emas gitu. Oh, oke, oke, nice banget. Oke, Iya, tapi sekarang udah selesai ya? udah. Oh, Udah. oke, oke. Jadi malam ini ngobrolnya sama aku aja nih kok. Oke, Sama ada Bang Fajar juga siap. dari yang udah aku invite dari beliau dari lead eh, government tech company. Nah, mungkin langsung aja ya. Kita Hmm. malam ini mau ngobrolin soal ini nih, pentingnya tujuan dan rencana finansial kayak gitu. Nah, kalau dari aku ke Bang Fajar dulu deh. Mungkin bisa dikenalin dulu, perkenalkan diri, kemudian aktivitas sehari-harinya seperti apa, dan mungkin bisa sharing-sharing sedikit satu kalimat atau dua kalimat mengenai rencana finansial di matanya Bang Fajar sendiri. Kayak gitu. Silakan. Oke, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar. Sering dipanggilnya Fajar. Aktivitas lagi kerja di salah satu startup namanya Cartens Co ID. Jadi startup yang memang bergerak di bidang yang jarang orang lain ikutin ya. Jadi kita nge-provide teknologi untuk pemerintah daerah, terutama di bidang perpajakan. Nah, saya sendiri sebenarnya bidangnya computer science nih. Cuma Mas Ibnu pengen diminta sharing-sharing gitu ya tentang finansial. Dan Bener. kalau finansial sih kayaknya kalau Melvin lebih jago nih. Cuma saya sebagai ini aja, sebagai orang yang kapabilitasnya sebagai awam gitu ya. Gimana sih ngatur finansial? Sebenarnya sih finansial itu sendiri kan biasanya kita akan mengalami kesulitan tuh setelah lulus kuliah ya biasanya ya. Ada juga yang pas kuliah udah bisa ngatur gitu. Tapi intinya sih kalau saya pribadi ketika saya ngomongin finansial itu di awal udah harus mikirin tujuannya dulu sih, dan tujuannya pasti kebaikan, entah itu nanti ya kita akan bicara banyak sih, entah itu nanti mulai dari menafkahi diri, menafkahi keluarga dan seterusnya gitu kali ya. Dan mungkin nih bisa dibuka dari Ko Melvin dulu kali, kalau saya kan nanti ngasih experience aja kali ya, Bang Ibnu. Boleh, boleh. Kita sifatnya sharing-sharing aja nih. Oke. Hmm. Dan mungkin juga buat teman-teman yang mau sharing atau mungkin bertanya, karena berhubung di sini ada Om Alvin juga dari Finansialku yang mungkin bisa kira-kira ngasih insight atau ngasih tips-tips nih buat finansialnya teman-teman juga kayak gitu. Oke, thank you banget Bang Fajar. Jadi sekarang ini sebagai ini ya tech lead di Cartens ya. Iya betul. Itu bergerak di bidang
provider software. Betul, provider software. Oke. Dan itu udah berapa lama, Bang? Kalau ini Kalau udah di kartu sana? saya sendiri sih, sebenarnya kartu saya sendiri udah jalan dari 2011 ya, mature-nya 2014, dan saya sendiri join di 2017. Awalnya saya tuh vendornya Kartens, cuma karena dikasih kesempatan buat join ya kita ikutan, dan menarik banget sih karena banyak banget anak muda tuh yang males ngurusin pemerintah ya, padahal mestinya justru pemerintah itu mesti profesional kan, dan ada stereotip bahwa pemerintah tuh nggak profesional dan seterusnya. Nah di sini Kartens pengen bikin transparansi, salah satu chapternya memang di chapter pendapatan daerah, dan kita bikin sistem buat mereka bikin apps, gimana caranya supaya mereka punya data finansial yang bisa dipertanggungjawabkan lah, bahasanya gitu. Singkatnya sih kayak gitu. Oke. Berarti memang udah di bidang itu tadi pembuatan software dan juga istilahnya optimasi juga ya untuk government, untuk pemerintah supaya mungkin bisa meningkatkan pendapatan atau penyerapan dan dana finansial untuk pemerintahnya sendiri kayak gitu ya. Kalau malam ini kan kita ngomongin pendapatan individu ya. Kalau di kantor saya lebih banyak gimana caranya pemerintah daerah tuh bisa dapat pendapatan yang lebih tinggi. Nanti banyak sih kalau mau sharing. Boleh. Finansial ya. Boleh nanti. Karena kan dari company-nya juga kan accounting ya jatuhnya kan. Ya, buat pajak gitu ya. Spesifik perpajakan, betul. Oke. Nanti kita balik lagi ke Bang Fajar. Oke, sekarang aku ke Ko Melvin. Halo Ko, selamat malam. Oke, ya Mas Wisnu. Malam Mas Fajar, salam kenal. Nah, oke, ini akhirnya bisa join lagi ya ke sesi Clubhouse-nya di malam ini. Nah, buat ini deh, langsung aja nih ke Ko Melvin. Apa sih rencana finansial itu kalau menurutnya Ko Melvin sendiri kayak gitu? Dan kira-kira tujuan apa sih yang harus dicapai dengan rencana finansial itu tadi gitu? Rencana finansial ya Mas Ibnu ya. Itu jadi kayak gini, simpelnya tuh setiap orang kan pasti punya mimpi ya, punya goals gitu. Misal tahun ini ada yang pengen ganti, yang paling simpel deh, ganti smartphone. Atau ada yang tahun ini kalau misal virusnya udah selesai ceritanya, kalau udah mau pergi liburan atau mau melakukan apa, nah itu kan goals kan, butuh biaya gitu. Nah, yang namanya rencana tadi itu adalah gimana caranya supaya uangnya itu bisa nyampe tuh ke bisa wujudin tuh apa yang kita mimpiin atau resolusinya kita gitu. Nah, kalau contohnya nih Mas Ibnu, kalau aku sendiri lagi ngejar apa ya? Tahun ini tuh saya lagi sebenarnya pengen lihat-lihat apartemen sih. Kalau apartemen tuh selain uangnya harus ada, kode katanya ada jodoh-jodohan gitu. Benar ya Mas Ibnu ya? Wah. Katanya properti itu jodoh-jodohan gitu. Kalau lihat jadi ada jodoh, dapat gitu. Oke. Nah, itu salah satu yang aku lagi lihat-lihat sih, karena sejauh ini lihat-lihat apa namanya uangnya ready tapi rumahnya lihat belum dapat yang pas nih. Nah, makanya ini lagi pengennya kalau bisa tahun ini bisa ada gitu. Tapi nggak gampang ternyata nyari yang pas gitu. Oke, karena mungkin dari istilahnya kondisi perekonomian 2 tahun kemarin juga lagi lesu juga kali ya. Dan istilahnya dari Ko Melvin ini kan masih take over, istilahnya masih ngurusin finansialku secara full juga ya, Pak? Masih. Aku masih harian. Makin banyak lagi Mas itu. Bener. Nah, kalau dari ini nih, dari segi finansialku sendiri nih, nah kira-kira kalau misalnya untuk ngomongin rencana finansial dan juga tujuan lah atau planning kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari finansial aku sendiri mungkin ada yang bisa ini nggak sih, ada yang bisa di-sharing nggak sih kalau kira-kira bisa atau mungkin produk yang bisa digunakan atau bisa ngebantu provide apa dulu nih buat menentuin dulu lah kali ya rencana atau tujuan tadi. Jadi Mas Ibnu, kalau di kita tuh cara kerjanya tuh sebenarnya gini, tak ceritain mungkin ya. Boleh. Misal kita punya goals-nya yang paling simpel katakanlah beli laptop gitu Mas ya. Mungkin yang biar angkanya nggak gede-gede gitu kan. Beli laptop misal tahun ini. Nah, katakanlah biaya laptopnya itu mungkin sekarang harganya sudah 12 jutaan gitu ya.
kita baru punya uang sekarang ini 5 juta. Nah, tiap bulan kita cuma bisa nabung sekitar 500 atau 800 ribu gitu. Nah, itu tuh bisa dihitung, Mas. Kira-kira visible nggak sih? Kita visible itu maksudnya kira-kira kebeli nggak nih di akhir tahun misal untuk laptop ini. Nah, itu tuh sekarang itu di apps-nya Finansialku tinggal masukin angka itu aja, Mas Ibnu. Karena biasa yang kita tanyain itu 5 biasanya. Rencana keuangannya apa? Atau mau beli apa? Terus kemudian itu kapan mau belinya, 1 bulan, 3 bulan, atau satuannya tahun, 1 tahun, 2 tahun. Kemudian berapa biayanya, sekarang punya uang berapa, terus kamu bisa nabung berapa. Nah itu tuh sudah dihitungin semua Mas Ibnu langsung. Oke, bisa kebeli. Oke, ternyata belum bisa kebeli. Ternyata dengan uang yang kamu punya, kamu bisanya beli yang harga sekian gitu. Itu ada semua, Mas. Nah, kemudian juga ketika udah di save, misal udah bisa kebeli nih di save, itu tuh juga ada kayak semacam apa ya, semacam rekomendasi atau ini salah satu contoh aset alokasi yang bisa ngejar aset alokasi itu gini, kalau kita investnya kemana aja nih uangnya. Nah itu ada pilihannya, tapi dalam bentuk aset kelas ya, bukan produknya apa gitu, kita belum sebut sih. Gitu Mas Ibnu. Oke. Berarti lebih ke helping ya, atau membantu ketika kita pengen punya atau rencana tujuan finansial yang diinginkan misalnya dalam 1 tahun atau 2 tahun ini. Jadi dari aplikasinya itu sendiri, dari aplikasi Finansialku ini juga bisa ngebantu kayak ngasih pandangan juga kira-kira duitnya cukup apa enggak nih buat ini kayak gitu. Terus abis itu ada kelas-kelasnya juga tadi ya, yang kira-kira alokasi dana yang mungkin bisa dikembangkan atau mungkin bisa dijadikan patokan buat oke, aku kayaknya mau ke sini nih ya, mau investasi ke sini atau mungkin mau naruh dana di sini biar mungkin lebih safe atau bisa ada peningkatan di value-nya itu sendiri. Mungkin bisa seperti itu kali ya, Pak ya. Betul Mas Ibnu. Kadang-kadang kita gini kan, punya resolusi keuangan misalnya gini Mas Ibnu. Misal kita punya resolusi tahun baru. Tahun ini pengen misal nih akhir tahun ini pengen punya pengen punya uang 200 juta gitu, misal. Nah, tapi ya ternyata resolusinya tuh kayak di akhir tahun waktu kita review kok nggak nyampe ya. Seringkali gitu kan ya Mas Ibnu kan. Nah, betul. Atau mungkin tahun lalu punya goals tahun lalu yang masih ikut di goals yang sekarang masih ngelanjutin gitu. Nah, kadang-kadang hal itu terjadi karena gini, karena goals-nya sendiri tuh bisa jadi nggak visible, nggak cocok sama kondisi sekarang. Itu bisa jadi satu. Kedua, bisa jadi yang caranya ngerjainnya atau cara mewujudkannya itu kurang lebih cuman gue pengen punya uang sekian. Jadi cuman kata-kata gitu. Nah, tapi kalau kita sudah hitung dan ternyata cara ini berhasil Mas Ibnu. Jadi kalau kita sudah ngitung nih, oke ternyata kalau gue pengen butuh uang 200 juta, berarti gue tiap bulan harus punya investasi katakanlah berapa? 5 juta. Oke, resolusi tahun baru gue ganti nih. Dari yang tadinya gue pengen 200 juta, gue kan diganti nih. Jadi setiap gajian gue akan invest 5 juta. Udah gitu, misal. Nah, itu dengan kayak gitu, itu di akhir tahun itu jauh lebih bisa ke achieve, Mas. Kebayang nggak ya? Kata-kata gue pengen, jadi cuman pengen doang diganti sama sesuatu yang modelnya itu kata kerja. Gue investasi 5 juta rupiah setiap tanggal gajian gitu. Nah, itu tuh udah langsung gitu. Nah, jadi buat mungkin kalau misal teman-teman mau cobain juga, cobain aja misal kayak gue pengen kurus gitu. Daripada gue bilang gue pengen kurus, mendingan gini, setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, gue pergi ke gym, gue latihan. Mulai dari bulan Januari minggu ini gitu. Ya udah, nanti di akhir tahun ketika lihat, oh sudah ada bentuk ya gitu. Gitu Mas Ibnu. Oke. Jadi bisa ditarik lagi nih ya, berarti kalau misalnya kita punya tujuan atau kita punya rencana, kayak ini berlaku buat semuanya ya kok ya. Jadi nggak cuma untuk finansial aja ya. Jadi kayak ketika kita pengen sesuatu atau misalnya mungkin supaya lebih bisa visible atau achievable, nah kita harus paham dulu nih kita untuk saat ini posisinya di mana, dan kemudian kita istilahnya nge-breakdown itu tadi supaya bisa lebih
di-manage dengan baik dan kita melakukan atau memikirkan atau memiliki mindset mengubah rencana besar itu tadi menjadi yang doable kali ya, yang Ya, dengan kata kerja itu tadi gitu. ya, ya. Ya, Oke. kurang lebih seperti itu sih. Nah, kalau keuangan juga bisa gitu juga tuh. Jadi, kalau misal teman-teman ada yang mungkin mau merencanakan buat biaya pendidikan anaknya, atau mungkin mau beli rumah, atau mau menikah, dan lain sebagainya, ya ya lakukan seperti itu juga. Jadi, setiap tanggal berapa harus, setiap tanggal berapa investasi berapa rupiah gitu. Oke, thank you banget tipsnya dari Ko Melvin. Nah, sekarang aku ke Bang Fajar dulu deh. Nah, gimana buat Bang Fajar nih, kalau misalnya ngomongin soal rencana finansial atau tujuan kayak gitu. Nah, kalau misalnya menurut Bang Fajar sendiri, kira-kira dari pandangannya sendiri gimana sih? Oke, sebenarnya dari Bang Melvin ini udah bener banget ya. Dan sebenarnya secara alam bawah sadar saya nggak diteoriin tapi melakukan hal itu ya. Jadi memang kalau ketika saya mulai punya penghasilan itu ketika jadi asdos ya, ketika jadi asisten dosen masih kuliah saat itu ya saya kuliah tahun 2007 lah, 2008 udah bisa jadi asdos. Memang itu udah mulai setiap kali ada uang masuk ya, biasanya saya catat. Dulu sih nyatetnya masih nyatet doang. Terus udah mulai dialokasiin lah, budgeting lah bahasa kerennya, budgeting. Terus dari budget itu ya mesti disiplin, benar-benar disiplin, dipakai buat apanya. Karena biasanya kalau beda-beda sih kasus tiap-tiap orang ya. Ada yang waktu kuliah dia udah harus mandiri, ada yang udah waktu kuliah masih terima duit dari ortu dan seterusnya. Uh, dan bahkan di kuliah itu udah proyekan juga waktu itu jadi dari mulai jadi web developer terus jadi konsultan psikolog buat pakai aplikasi psikologi, banyak banget deh. Sebenarnya nggak banyak tapi menyibukkan lah. Kayak gitu-gitu juga udah dilakuin. Dan dulu bahkan itu zamannya Kaskus ya, nggak tahu nih teman-teman generasi yang tahu Kaskus apa enggak nih. Kalau sekarang sih Tokped, Oke, Bukalapak dan seterusnya ya. Ini nggak apa-apa ya nyebut merek ya. boleh, Aplikasi boleh. kayak Finansialku belum ada zaman dulu, nggak ada. Jadi benar-benar harus ngatur sendiri. Dan memang dulu juga belum kepikiran tuh. Kalau sekarang kan banyak aplikasi yang mempermudah kita daftar untuk invest ya, baik itu cryptocurrency, terus saham di bursa efek dan seterusnya. Dulu nggak ada. Jadi benar-benar ya udah kita dulu saya ingat banget sebenarnya sih saya waktu itu punya dreams yang paling pertama adalah punya handphone Samsung Galaxy ya, yaitu Android pertama. Ini nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Gak Android apa-apa, gak apa-apa. pertama itu pada saat Oke. kuliah. Dan lucunya ya itu tercapainya justru bukan dari hal-hal yang saya lakukan, usaha-usaha saya, tapi ada satu hal, acara yang saya datengin, terus saya dapat door prize, dan door prize-nya BlackBerry. Itu saya jual di Kaskus buat dapetin si Samsung Galaxy. Itu Oke. sangat-sangat out of the box. Artinya kalau saya sih punya pengalaman finansialnya agak jadi gini, ketika kita punya tujuan gitu ya, biasanya kita punya rencana, kita udah berusaha untuk memenuhi gitu ya, tapi terkadang itu kan nggak terpenuhi ya. Nah, terkadang justru hal-hal yang kecil dan kita anggap sepele itu membantu mewujudkan itu. Ini mungkin agak out of the box. Salah satunya ya dengan mengalokasikan dana buat charity ya, buat sedekah gitu ya. Dan hal-hal seperti itu yang nanti akan saya sharing lagi untuk tujuan saya yang lebih besar lagi. Itu bisa mendatangkan hal-hal yang nggak kita pernah menduga gitu ya. Tahu-tahu dapat gitu. Walaupun penting banget kita punya plan, yang dibilang Koh Melvin tuh benar. Beliau memanifestasikan sebuah goals dengan bukan hanya keinginan tapi dengan objektif ya, dengan dengan statement how-nya gimana gitu ya. Tadi kalau misalnya mau diet, apa yang harus dilakuin di state gitu. Itu benar banget. Dan kalau dalam kehidupan saya lakukan dengan mencatat ataupun udah bikin Google Spreadsheet tuh. Kalau pas udah lulus sih udah ada Google, udah terkenal, bikin Google Spreadsheet, udah mulai dicatat di spreadsheet apa aja yang perlu dialokasiin duitnya, terus udah keluar apa belum, kalau misalnya nggak jadi tercapai gimana strateginya dan seterusnya. Dan kayak kalau saya sih biasanya jangka pendek ya, baru mikir jangka panjang pas udah nikah. Kalau waktu muda tuh pikirannya planning buat sebulan gitu sih Mas Ibnu.
Oke. Eh, Thank you banget Bang Fajar atas sharingnya. Jadi ada beberapa poin ya yang udah berhasil aku text notes di sini. Jadi kayak eh, ketika mungkin sepele tapi ada beberapa orang kali ya yang mungkin nggak menjalankan kayak misalnya alokasi budget secara detail itu tadi. Kemudian disiplin. Nah ini yang kata disiplin ini yang mungkin rada sulit juga dilakukan bagi sebagian orang kayak gitu. Dan tadi juga faktor charity dan juga ketika mungkin memiliki tujuan atau bigger picture atau goal besar dan itu bakalan ada faktor-faktor eksternal lain yang mungkin bisa ngebantu dari tercapainya tujuan itu ya. Contohnya kayak charity itu tadi. Selain juga pentingnya memiliki tujuan atau rencana finansial sendiri. Oke, mungkin Bang Fajar suaranya mungkin bisa agak diperbesar kali ya. Coba Teman-teman segini jelas nggak? jelas ya, mungkin agak keras dikit kali ya. Oke. Oke. Nah, segini nih mantap. Gini ya. Oke. Nah, ini lanjut ke Komelvin nih. Nah, tadi dari Bang Fajar udah sharing nih kok soal charity atau soal mungkin sedekah kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Komelvin sendiri ada ini nggak sih kayak pengalaman yang menarik soal the power of sedekah atau charity itu sendiri kayak gitu? Oh, ada banget, Mas. Kalau aku percaya gini ya, Mas ya. Kalau aku mempercaya ini, tapi bisa jadi orang lain nggak setuju pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku percayanya, Oke. kalau kita bersedekah itu kita merasa kita jadi apa ya, saluran berkat gitu. Kayak apa ya? Kalau misal kita dikasih titipan sama yang kuasa, kemudian kita menyalurkan ke yang lain, ya itu tuh satu yang jelas kita jadi manusia yang lebih bermanfaat. Kedua, kita sendiri tuh bisa lebih bahagia. Nah, maksudnya kita lebih bahagia itu karena apa? Karena ketika kita memberi itu, kita merasa kayak, wah, gua happy nih bisa beri orang lain gitu. Memberi itu bukan, menurutku ya, bukan berarti harus kayak, oh harus ngasih orang itu harus gede gitu, harus dipamerin gitu. Nggak perlu seperti itu sih. Sesimpel kayak mungkin ya, Mas Ibnu kalau pernah lihat atau mungkin teman-teman di sini ada yang punya ART gitu. Kita lagi pesen bakso gitu, ya udah beliin. Kalau udah kita lihat ada, misal di kantor kita ada Pak Satpam gitu, kalau udah kita bawa nasi kuning sarapan, ya udah sesimpel itu aja. Kalau udah tiap minggu, misal katakanlah kalau mungkin yang beragama Islam tuh ada yang namanya Jumat sedekah gitu ya, atau mungkin Jumat berbagi gitu. Ya sesimpel itu aja, lakuin aja. Dan Mas Ibnu, ternyata ketika kita lebih bahagia, itu rezeki ada aja Mas Ibnu, nggak stop gitu, nggak ada stop. Jadi kayak ini tuh cara mindset ini tuh dirubah banget. Ketika dirubah banget, dijalanin banget itu, oh tiba-tiba kemarin ruwet nih, ada tender ruwet banget, nggak soft gitu. Tiba-tiba Vin dapat tendernya goal, wih gila happy banget. Udah ya gitu-gitu. Jadi berkat itu datang lagi dengan cara yang berbeda. Dan sebaliknya, kalau kita itu berusaha nakal sama orang lain atau berusaha melakukan tindakan yang kurang oke, misal gini Mas, contoh misal ada atasan minta, Vin tolong cariin barang ini gitu. Udah gue bilang, ini harganya aslinya harganya 300.000, tapi gue cuanin deh 400.000, bos 400.000 gitu. Kita ngerti gitu. Nah itu entah kenapa caranya nanti uang 100.000-nya itu nanti ditagih sama yang ada cara lain gitu, ditagih sama yang lain gitu. Entah dikasih sakit, entah dikasih apalah, itu pasti akan ada gitu. Nah, begitu juga sama seperti orang yang nggak pernah berbagi sama sekali. Itu juga aku pernah mengalami Mas Ibnu, dan itu kebayang nggak ya? Orang yang nggak pernah berbagi itu ibarat ya, orang itu ya, ada orang yang makan terus, tapi nggak pernah bisa BAB. Oke. Kamu kebayang nggak? Ada orang yang Kebayang. makan terus tiap hari bisa makan tapi nggak bisa BAB karena dia nggak bisa keluarin gitu. Nah, itu juga nggak akan sehat gitu. Ya, tapi teman-teman kembali ya, ini tidak scientific, ini just yang aku percaya aja dan aku jalani. Jadi ya sesimpel aja tiap hari ya udah bagi-bagi, bukan bagi-bagi ya, maksudnya ya kita pengen sama-sama ya lebih happy lah. Nah dengan cara salah satunya
berbagi. Apakah nanti dibalas langsung tunai atau enggak, apakah dibalas atau enggak usah mikir itu. Yang mikir ya udah kamu yang penting kamu happy, kamu sudah bisa bantu, kamu bisa jadi orang berguna buat orang sekitarmu aja dulu gitu. Kalau aku mikirnya gitu sih, Mas. Oke, oke. Nice banget dari Ko Melvin atas sharingnya. Nah, ini menarik nih, di mana ketika kita melakukan sedekah itu kita kan memberi ya, dan dengan kita memberi itu kayak ibaratnya kita merasa lebih happy karena kita bisa berbagi. Nah, itu tadi salah satu kalimat yang menarik sih. Mungkin nggak tanpa disadari ya, ketika kita memberikan sesuatu atau ketika kita istilahnya menyedekahkan sesuatu, secara tidak sadar hal itu bisa membuat alam bawah sadar kita happy dan membersihkan hati ya. Bisa dibilang kayak gitu juga nggak sih kok? Maybe ya. Yang coba aja Hmm. teman-teman rasain gitu ketika teman-teman ngasih orang itu tuh akan lebih bahagia gitu. Cobain aja sih. Oke, oke. Berarti dari secara personal ya, dari Ko Melvin ini sendiri memandang bahwa charity itu menjadi salah satu bentuk apa ya, bisa dibilang eh, untuk faktor X itu tadi ya, faktor eksternal yang mungkin bisa membantu selain dari happy, selain juga ngebantu, bisa dibilang ngebantu tujuan juga nggak sih, membantu rencana kita, karena dengan kita happy ketika kita menjalani sesuatu itu kita bakal bisa lebih produktif juga kali ya. Betul, betul. Tentunya kalau teman-teman lagi moodnya lagi happy, mau kerja kan semangat kan. Oh, oke, iya benar benar benar. Oke, jadi bisa nyambung ke situ juga. Nah, kalau dari Bang Fajar sendiri gimana nih Bang, soal charity itu sendiri? Nah, secara lebih deep lagi mengenai mungkin ada pengalaman personal atau mungkin dari eh, pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang kali ya. Ya, sebenarnya ya banyak banget dan benar sih salah satu ya memang secara sains nggak saintifik tapi ada aja orang yang bikin paper tentang hal itu dan bener banget korelasinya itu kebahagiaan sama produktivitas ya. Ini suara saya cukup kencengan ya, maksudnya volumenya cukup keras. Aman. Aman-aman. Oke, dan sebenarnya usaha-usaha rencana finansial tuh harus dan itu kan sebenarnya kita ngebuka peluang rezeki kita ya, misalnya kita invest di mana, kita beli aset apa, itu harus dan itu akan memperbesar peluang kita dapat bahasanya Bang Melvin berkah gitu ya, berkah dari rezeki yang kita sisihkan. Ini mungkin salah satu pengalaman yang besar buat saya ya. Jadi memang salah satu biasanya kalau anak laki gitu ya udah lulus kuliah pasti dia udah mulai planning buat nikah lah. Dia mau nikah di tahun tertentu gitulah dan pasti planning ke arah itu ada. Nah, suatu ketika saya dan seorang rekan gitu ya lagi bikin acara charity, acaranya sih sebenarnya training buat kita aktif di salah satu ikatan alumni SMA lah di salah satu kota. Kita bikin pelatihan buat mereka tuh menghadapi kehidupan pasca sekolah. Jadi dikenalin sama kehidupan pasca sekolah tuh gimana, memastikan mereka punya jurusan yang tepat, memastikan mereka punya tujuan yang tepat. Dan itu kita benar-benar ngadain acara tuh dari kantong sendiri ya, dari kantong sendiri. Dan selesai acara, teman-teman saya nanya, duit lo mau di ini nggak dibalikin gitu atau di reimburse lah bahasanya. Nggak usah lah, buat ini aja, niatin aja buat ibadah gitu, buat sedekah gitu ya. Terus teman saya bilang, memang lo nggak mau nikah gitu ya? Biar aja nanti Tuhan yang ngatur gitu ya. Itu terjadi di tahun 2010 ya. Dan berjalan waktu ini ya, dan memang merencanakan pernikahan tuh bukan hal yang mudah, apalagi buat orang pada umumnya gitu ya. Ternyata di tahun 2014, jadi saya sempat ikut Yayasan Indonesia Mengajar di tahun 2013, ikut ngajar di salah satu dusun di desa di Kabupaten Majene. 1 tahun ngabdi di sana, pulang-pulang tuh saya memang ada sakit yang memang secara finansial itu menghabiskan dana yang sebenarnya udah saya tabung gitu ya. Udah saya tabung dan akhirnya benar-benar dari nol lagi tuh.
lagi. Tapi kemudian saya ini dipertemukan gitu ya. Ini lagi-lagi itu kita punya rencana, Tuhan punya rencana gitu ya. Kita boleh kecewa nggak tercapai, tapi saya dipertemukan sama yang sekarang jadi istri saya, jodoh saya. Dan sebenarnya waktu itu sih kalau yang Muslim kan biasanya istiqoroh ya ketika milih jodoh gitu ya. Terus ya udah, saya minta sama Tuhan kalau memang ini jalannya dipermudah, tolong dipermudah. Dan benar ternyata dengan satu kali, sebenarnya orangnya saya udah kenal lama, nanti bisa dicerita di yang session lain atau kalau memang butuh. Dengan satu kali saya ketemu sama orang tuanya pas dia lagi jadi wisuda gitu ya. Terus sebenarnya saya dalam kondisi ini nih lagi jatuh banget. Pertama, waktu itu kerjanya proyekan karena belum dapat kantor ya, ada kantornya teman lah, kita sama-sama bikin software house, artinya penghasilannya tidak pasti. Kedua, saya dalam keadaan juga masih terapi, ada obat yang diminum, terus istilahnya kalau calon mertua lihat wah ini nggak worth it lah gitu. Tapi kemudian ketika saya datengin gitu ya, kenalan gitu pas lagi wisuda sama orang tuanya, tiba-tiba besokannya suruh ini, udah kapan mau ke rumah. Waduh, disuruh nggak tahu nih ke rumahnya tuh kenalan apa gimana, katanya sih kenalan. Ya udah akhirnya saya datang ke rumahnya. Dan apa namanya, mungkin nggak semua laki-laki menerima kondisi situasi seperti ini ya, tapi saya pengen cerita. Akhirnya di situ kenalan, ngobrol segala macam. Dan si bapak mertua yang dulu calon mertua itu bilang, ya udah kalau kamu memang niat nikahin anak saya dan niatnya ibadah, gak usah mikirin deh masalah kamu sakit atau belum dapat pekerjaan dan segala macam. Yang penting kamu ini aja, lanjut aja gitu. Jadi dapat restunya tuh gampang banget. Dan ya ternyata saya nggak tahu ya kan, dulu kenalnya sama anaknya bukan sama orang tuanya gitu. Kita di support banget finansial ketika pernikahan, pokoknya dipermudah banget deh, dipermudah banget. Ya mungkin kalau ada laki-laki yang harga dirinya tinggi yang merasa waduh gue disponsorin nih sama mertua, tapi pada saat itu sebuah keluar biasaan buat saya, karena dari saya 6 bersaudara, 3 orang laki-laki, cuma anak laki satu-satunya yang nikahnya di gedung gitu ya. Masya Allah ya, saya doang gitu. Dan itu nggak akan mungkin terjadi kalau misalnya mertua nggak sponsorin gitu. Luar biasa sih gitu. Dan itu ya itu, kita punya rencana, kita punya planning finansial, tapi bisa aja crash, bisa aja berhasil gitu ya. Itu terjadi. Dan pengalaman lain ada, tapi ini bukan pengalaman saya. Ini juga terkait sama mungkin kantornya Bang Ibnu yang lama ya. Apa namanya, bos saya sekarang di Kartens, dibilangnya bos tapi sebenarnya umurnya cuma beda 5 tahun lah. Itu sama punya rencana ngebangun perusahaan segala macam, tapi beliau tuh sangat concern sama anak yatim ya. Nah, dilalahnya ketika proyek kita lagi merugi, justru yang menutupi kerugian itu malah investasi beliau di bidang ini ya, bukan pertanian, perkebunan lah gitu. Investasi di perkebunan justru menutupi cash flow perusahaan yang pada saat itu lagi anjlok di teknologi. Nah, hal-hal seperti itu adalah apa ya, bisa dibilang nggak saintifik, tapi tadi syaratnya 2 sebenarnya. Kita punya rencana, kita punya rencana dan rencananya dieksekusi secara disiplin gitu ya, termasuk membuka peluang kita dapat pendapatan, investasi lah apa segala macam, dan kita juga menyisihkan harta kita buat charity. Dan itu apa ya, jadi membekas banget sih dalam hidup saya sih, yang kayak gitu-gitu. Bahkan sampai hari ini pun itu kerasa banget ya di saat pandemi, di saat orang lain mungkin di PHK segala macam ya, alhamdulillah sampai saat ini kerjaan gitu. Bahkan ada satu mega proyek yang lagi mau dikerjain nih, kayak gitu sih. Gitu Bang Ibnu. Kalau masalah channel-channel investnya kayaknya Bang Melvin lebih ngerti nih. Mantap ceritanya. Ya. Mas Ibnu kayaknya kamu ke ini deh Mas. Masih ke mute deh Mas. Astaga. Oke. Sorry. Oke.
Thank you banget Bang Fajar atas ceritanya. Jadi kayak tadi menarik sih ketika sudah punya beberapa planning nih, kita udah punya rencana pengen ini pengen itu, tapi ternyata di tengah jalan dilalah lagi ya ada sesuatu yang mungkin bisa dibilang halangan atau mungkin ya sekedar ujian kali ya. Tapi ternyata ketika kita sudah bisa jadi menanamkan di masa lalu kebaikan-kebaikan, dan itu nanti mungkin nggak sekarang atau mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi bisa jadi hal itu paid off kali ya Bang Fajar bilang ya, kayak oke, ternyata berbalas juga nih kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan gitu. Dan padahal dulu setengah bercanda tuh, ya udah biar Tuhan yang ngurus gitu, gue mau nikah gitu. Oke. Jadi kayak di company juga, istilahnya di big company juga, ketika sudah menanamkan kebaikan-kebaikan, kayak mungkin berinvestasi di beberapa tempat ya, mungkin ya udahlah nggak expect bakal return yang gede kayak gitu-gitu. Ternyata malah bisa jadi savior atau penyelamat kayak gitu. Menarik sekali. Nah, ini aku ke Melvin lagi nih. Ketika tadi kita udah denger nih kan ceritanya dari Bang Fajar. Nah, kalau misalnya kita ada kegagalan, ada yang unexpected lah ketika kita punya rencana tapi rencananya itu gagal. Nah, kira-kira dari Melvin sendiri apa sih yang dilakukan gitu biar untuk selain menyikapi kita biar bisa juga nih mungkin next time-nya biar nggak kejadian seperti itu kayak gitu. Yang dilakukan ketika tidak sesuai dengan rencana itu tadi sih. Biasanya sih Mas Ibnu ya, kalau aku tipikal karena aku tipikal orang yang lebih melankolis, yang lebih self awareness-nya tinggi. Jadi biasanya itu aku lagi mikir nih, apa yang salah ya dari prosesnya itu, apa yang salah gitu. Karena memang aku lihat ya hasil, yes. Tapi kalau yang paling penting itu tuh proses. Jadi kalau misal pun ada berhasil atau gagal, itu yang aku lihat proses. Contoh gini Mas Ibnu. Contoh nih ya. Boleh. Di tengah bulan tahun lalu itu tuh aku di finansialku kita tuh dapat kerjasama dengan bursa berjangka Mas di Indonesia. Bursa berjangka namanya ICDX. Jadi kalau di saham itu namanya Bursa Efek Indonesia, kalau bursa berjangka itu namanya ada Indonesia Commodity and Derivative Exchange atau ICDX. Nah, salah satu kegiatannya itu adalah belajar trading, dan yang ngajarin kita itu adalah seorang traders yang pengalamannya itu sudah lebih dari 20 tahun Mas. Nah waktu itu aku coba sendiri, aku pengen tahu, dan aku benar-benar orang yang nggak ngerti trading. Maksudnya tuh gini, aku ngerti, aku baca buku ya, aku detail tentang buku, tentang semua ilmunya ya, tapi tidak praktek untuk technical analysis. Nah sekarang aku mau nggak mau coba. Dan Mas Ibnu, yang pertama aku coba ada beberapa platform. Ada yang teman-teman mungkin tahu kan ya, yang copy trade, yang iklannya ada terus gitu. Satu di copy trade, satu di trading sendiri. Dan di bulan pertama coba, itu tuh total kerugian Mas semuanya, itu 14 juta rupiah Mas. Oke. Total. Rugi. Ya, 14 juta rupiah untuk coba gitu. Udah aku mikir kan, apa yang salah gitu kan. Coba lagi gitu, testing gitu. Testing 14 juta tuh gede nggak? Ya lumayan kan, kalau 14 juta tambah dikit-dikit tambah 4 juta lagi udah dapat iPhone, nyerempet iPhone kan Mas Ibnu kan. Benar. Ya. Ya kan, udah nyerempet harga iPhone tuh. Nah kalau udah mikir, kalau udah dites lagi, aku lihat nih apa nih yang salah dari kegiatan tradingnya, apa yang salah. Udah ternyata waktu belajar, ternyata salahnya tuh di beberapa bagian tuh aku salah, entry-nya salah. Kemudian ada salah di money manajemennya miss gitu. Kalau udah di sini karena overdose. Jadi ketika tradingnya overdose lebih dari yang kemampuanku atau spend dananya, jadi secara psikologiku masuk gitu, ketakutan gitu, dan itu malah menyebabkan kerugian gede di situ. Nah begitu itu dibenerin semua, bulan Desember itu tuh aku coba dengan cara yang baru, 13 kali trading, itu 13 kali bener semua Mas. Terus kalau aku udah bikin planning kan, wah ini berarti kerugianku 14 juta itu akan selesai dalam waktu sampai Maret 2022. Ternyata sudah di Januari minggu 1 atau minggu 2 kemarin ya? Minggu kemarin ya? Beres Mas.
14 juta udah balik semua. Nah, sekarang Oke, udah ngejar cuan lagi nih, udah ngejar cuan, udah targetnya, maksudnya udah ngejar untuk dagang yang beneran gini. Karena yang 14 juta itu udah balik. Dan itu tuh yang aku lakukan pertama kali tuh ya kehilangan 14 juta ya sedih ya, lumayan lah ya. Kan ya 14 juta juga gede banget enggak, tapi kecil juga enggak gitu. Itu kan lumayan satu iPhone gitu, dikit lagi. Nah, udah nggak kodak, tapi ketika di situ dilihat, oh ternyata ini yang ternyata ini nih proses ini ternyata salahnya di sini 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 sini. Nah, kodak memperbaikinya prosesnya. Nah, kebanyakan orang itu tuh mendramatisir rasa rasa gagalnya, tapi lupa lupa lihat di prosesnya mana yang nggak benernya itu, Mas. Yang kita bisa benerin tuh biasanya proses, bukan bukan hasil. Hasil tuh nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu proses. Nah, ketika prosesnya itu dibenerin, biasanya hasilnya pun akan bener. Sama seperti investasi gitu juga, Mas Ibnu. Jadi kemarin nih ya, kalau teman-teman perhatiin di Instagramku, itu tuh aku share kalau teman-teman punya portofolio investasi itu artinya gini, teman-teman punya beberapa saham atau punya beberapa reksadana atau malah gabungan, ada saham, ada reksadana, ada peer-to-peer lending, apapun lah, ngumpul jadi satu gitu. Nah, itu tuh aku bantu review for free gitu. Tapi aku cuma punya limit 30 gitu. Minggu ini aku punya limit 30. Semoga minggu depan kalau jadwalku ada aku bisa nambah 30 lagi buat aku review. Ternyata Mas Ibnu, ketika aku lihat orang-orang itu investasi dan lain sebagainya, aduh Mas, ada satu orang yang punya 13 saham, 13 sahamnya merah semua, Mas. Merahnya merahnya bukan merah kecil, Mas. Merahnya itu yang paling kecil ruginya 40%. waduh. Iya. Itu waktu kemarin aku nge-review itu aku sampai bingung. Ini ngeluarinnya gimana caranya biar orang ini apa namanya? Best skenario-nya kayak apa nih kalau untuk nyelamatin portofolio seperti ini gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang makanya aku cuma limit 30 tuh kadang-kadang udah antisipasi nih kalau ketemu case-case yang agak-agak aneh-aneh gitu. Ada yang sahamnya tuh harga dari 700 sekarang udah 100 perak nih, Mas. Waduh, aduh. Ya, dia beli di harga 700 perak, kalau udah 100 perak, kalau udah sekarang di harga 100 perak. Aku tanya, loh kamu, aku sampai tanya orang ya, Mas kalau boleh tahu waktu itu memilih produk ini atau memilih perusahaan ini kamu gimana? Oh ternyata ikut-ikutan. Oh maksudnya ikut-ikutan ada yang ikutan di Telegram, ada yang ikutan di grupnya perusahaan sekuritasnya dan lain sebagainya. Makanya ketika punya tuh kayak uangnya tuh kesebar di 13 dan 13-nya tuh kayak nggak ada ceritanya gitu. Portofolio itu kumpulan investasi ya guys. Nah itu tuh kayak nggak jelas gitu. Ini tuh ceritanya mau kemana gitu. Ada juga yang modelnya ada yang ibu-ibu bagus, punya 6-nya itu barangnya bagus semua. Ya itu juga oke, good, nggak ada masalah. Nah, ya tapi dari lihat portofolio itu yang berhasil dan enggak itu baru aku melihat oh ternyata orang-orang itu caranya memilih saham tuh seperti ini. Lumayan Mas belajar dari 30 case kan jadi lihat kan ada yang berhasil, ada yang masih belum berhasil, udah dibenerin prosesnya. Nah, jadi dengan kayak gitu aku baru lihat, oh oke, mempelajari lah pola-pola orang-orang Indonesia berinvestasi gitu. 30 case, 30 case, 30 case. Dari situ ya kita nambah ilmunya juga kan, nambah jam terbang juga gitu. Ya, gitu Mas. Oke. Nice banget sih, menarik. Jadi istilahnya dari cerita-cerita atau dari proses ya, kita ngomonginnya proses di sini ya Pak Melvin ya. Ketika kita mengalami kegagalan, ternyata ketika istilahnya kita mencari pandangan atau point of view lain, bagaimana orang melihat atau mempelajari sebuah proses, itu bisa jadi pelajaran yang berharga juga nih ternyata buat kita dalam mungkin mengevaluasi kegagalan atau mengecilkan chance untuk kegagalan kita di masa depan kayak gitu. Bisa dibilang seperti itu juga ya dari proses pembelajaran itu tadi, Pak Melvin. Bener, sama kalau misal gagal benerin prosesnya, jangan sedih boleh, wajar ya, namanya manusia sedih, gagal gitu, hilang uang gitu tuh ya oke. Tapi dari situ kan ya udah move on kan. Move on berikutnya ngapain gitu. Bener-bener, karena ya gimana pun juga kita nggak stuck di satu tempat juga ketika gagal ya tujuan ya jalannya cuman menyerah atau diem atau enggak jalan lagi gitu kali ya ketika kita menghadapi kegagalan itu tadi. Oke, thank you banget Ko Melvin atas sharingnya. Nah ini aku ke Bang Fajar nih. Nah untuk kegagalan itu sendiri nih Bang, ketika apa sih yang
harusnya kita lakukan kalau misalnya versinya Bang Fajar ketika rencana itu tidak berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Oke, ini susah banget nih pertanyaannya. Oke. Kalau konteksnya jadi gini, kalau Bang Melvin kan memang ekspertisnya di investasi saham, reksadana dan seterusnya. Kalau saya memang karena kayak saya mungkin representasi rakyat jelata aja ya. Biasanya investasi yang paling ini kita punya culture tuh misalnya apalagi di zaman QRIS, zaman semua bisa dibayar pakai uang di rekening ya. Dulu waktu belum ada electronic payment, uang taruh di rekening itu udah aman. Maksudnya kita nggak bakal belanja yang gimana-gimana, nggak bakal khilaf lah gitu ya. Apa namanya? Biasanya khilaf kalau jadi cash gitu. Tapi di era saat ini, di mana semua barang bisa dibeli pakai QRIS, pakai berbagai macam payment tools gitu ya, bahkan investasi juga tinggal beli doang di aplikasi. Kita harus benar disiplin, misalnya dalam hal menabung ya. Jadi saya juga pernah gagal, bahkan ini PR-nya adalah ketika mau masukin anak pertama ke TK nih, kan itu salah satu financial planning juga tuh, financial objective. Ini anak siap-siap besok masuk TK dan TK-nya harus yang ya kalau TK negeri saya nggak tahu deh, tapi pengennya TK-nya yang swasta gitulah. Dan saya juga termasuk yang punya objektif ya anak-anak sampai umurnya mature akan terus di swasta, misalnya mungkin sampai SMA baru nyobain negeri nggak masalah lah. Nah, waktu itu saya juga sempat gagal nabung ya karena ada pandemi ya. Pandemi itu bikin financial planning berantakan sejujurnya, karena kita di situ kalau pas sakit ya harus apa namanya ya pasti beli obat, terus kemudian ada swab yang di cover sama swab yang tidak di cover oleh kantor gitu, makanya benar-benar berantakan. Tapi satu hal sih, pada saat itu saya sebenarnya ada simpenan logam mulia. Nah, salah satu mungkin saya bukan cerita kegagalan kali ini, sebenarnya saya merasa gagal tapi ternyata ada gitu di laci logam mulia gitu ya yang menyelamatkan planning saya. Dan apa namanya mungkin salah satu investasi yang low risk, kan biasanya ada orang-orang yang suka invest di suatu hal yang high risk, misalkan cryptocurrency, terus mungkin reksadana dan seterusnya, kecuali udah ngerti gitu kayak Bang Melvin mungkin nggak jadi high risk ya. Tapi ada juga orang-orang yang pengen investasi di hal-hal yang low risk nih. Mungkin salah satu pelajaran saya pada saat itu ya, ketika tanda kutip gagal ya, terkadang kalau untuk rencana jangka agak panjang, jangka menengah gitu ya, kita perlu juga investasi di hal-hal yang sifatnya low risk kayak logam mulia. Kenapa? Karena kalau misalnya udah dalam bentuk logam mulia tuh, terus kita simpen di tempat yang kita sendiri suka lupa gitu ya, entah laci, lemari atau apalah gitu, itu biasanya jadi penyelamat juga ketika gagal ya. Hikmahnya sih ketika saya gagal itu ya tadi, kadang kita juga butuh invest di hal-hal yang secara apa namanya ya, nggak liquid gitu ya, suatu hal yang aset yang nggak liquid gitu ya. Mungkin bisa juga ke yang lain kalau memang secara aset yang low risk itu kan sebenarnya kalau yang saya pahami sebagai orang awam ya banyak ya, nggak cuma logam mulia. Kalau misalnya kuat beli tanah ya beli tanah gitu ya, artinya secara harga tuh nggak akan jatuh kecuali ada suatu bencana alam yang luar biasa lah gitu. Itu sih mungkin mengantisipasi kegagalan juga harus dengan plan-plan yang ada plan B-nya lah, katakanlah seperti itu. Ya memang saya ngerencanain nabung atau mungkin invest di tempat lain yang lebih liquid gitu ya. Tapi ternyata yang menyelamatkan saya justru aset-aset yang sifatnya klasikal atau ya biasa banget gitu, beli emas simpen di lemari selesai gitu. Gitu sih Bang itu. Oke, menarik sih dari ceritanya Bang Fajar. Jadi kayak mungkin jadi ini juga ya, pengingat juga ya bahwa ketika kita punya rencana atau kita sedang menjalankan sekarang ini, jadi kayak jangan lupa juga buat expect the worst kali ya. Iya, Jangan lupa benar. kita memberikan pandangan atau memiliki pandangan bahwa sesuatu yang buruk ini kayak pasti akan terjadi. Jadi kita mau nggak mau itu harus siap-siap. Dan mungkin tujuannya dana darurat kan juga seperti itu juga kan ya. Betul, betul. Oke, thank you banget Dan dana Bang daruratnya Fajar. jangan bentuk uang ya, karena Oke, isinya bakal menarik. habis juga tuh dengan culture kita zaman sekarang ya. Oke. Jadi pandangan juga ketika menyikapi juga ya dana darurat, mungkin bisa lebih
lebih disesuaikan juga dengan diri kita sendiri. Istilahnya kita mengenal diri sendiri bahwa oke, ternyata sifat kita yang mungkin nggak bisa pegang uang banyak nih, Betul, katakanlah harus macam-macam. spending kayak gitu tuh, macam-macam itu tadi. Oke, thank you banget Pak Fajar. Nah, oke. Sekarang ini ke Komelvin lagi deh. Nah, ini kan udah ngomongin dana darurat dan segala macam nih kok, yang tadi kita kira-kira merencanakan yang terburuk. Nah, kira-kira untuk ini kan banyak juga nih teman-teman mungkin yang ada di generasi sandwich atau mungkin masih tetap ngecover banyak selain dari keluarganya, mungkin adiknya, mungkin istri atau suaminya dan keluarga inti kayak gitu. Nah, kira-kira ada ini nggak sih kok buat generasi sandwich ini? Kira-kira what should we do gitu buat getting our finance better kali ya? Kalau sandwich generation itu agak panjang sih, Mas Ibnu. Kalau aku pernah nyelesain tuh sebenarnya eh, apa ya, protokolnya, istilahnya protokolnya itu agak panjang. Contoh nih yang pertama nih. Oke. Yang pertama itu yang aku sarankan adalah komunikasi, ngobrol dulu sama anggota keluarga. Kasih tahu aja. Kalau misal, oke, ini tuh pengeluaran kita tuh sekian, pemasukan yang bisa pemasukan kitanya tuh berapa. Ini pengeluaran pengeluaran keluarga katakanlah semua total 8 juta, pemasukan 10 juta. Nah, kau udah tinggal sisanya tuh 2 juta nih. Nah, kau udah bilang sama keluarga, jujur aja, kalau 2 juta itu sebenarnya nggak cukup buat aku punya goals, punya mau nikah, mau punya keluarga nggak cukup. Nah, bisa nggak turunin pengeluarannya atau tambah pemasukannya? Itu nomor satu. Nah, yang nomor dua, yang nomor dua itu mulai dari kitanya sendiri, coba mulai nambah penghasilan. Nambah penghasilan itu kalau misal dalam case-case tertentu itu memang harusnya yang bisa dilakukan adalah nambah kerjaan yang nukerin waktu. Contoh, misal nih income-nya 5 juta. Kalau sudah untuk biayain keluarganya 4 juta, berarti kan cuma sisa habis 1 juta gitu. Nah, itu kalau langsung invest ya nggak bisa, nggak cukup uangnya, nggak akan lari kemana-mana. Ya kalau kayak gitu, mendingan punya kerjaan sampingan lah. Kalau kata Bang John itu ada side jobs lah, misal kayak jadi agent property atau jadi agent insurance atau mungkin juga reseller atau dropship atau mau jadi trader atau apapun lah. Pokoknya nukerin waktu, tenaga, pikiran, dapat uang gitu. Tapi dalam kasus-kasus lain ada juga sandwich generation yang misal income-nya udah 20 juta gitu. Terus udah untuk cover keluarganya 10 juta gitu. Nah, dia punya spare uang yang agak cukup banyak gitu. Nah, itu dia bisa nambah penghasilan lewat investment. Mau investasi di saham, reksadana, atau mungkin yang model kayak peer-to-peer lending gitu. Yang kalau peer-to-peer lending kan tiap tahunnya bisa, atau tiap periode tertentu dapat penghasilan langsung. Intinya nambah penghasilan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saranku adalah punya dana darurat. Nah, dana daruratnya itu tadi benar banget tuh, jangan semuanya dana darurat itu jangan semuanya tabungan juga, karena kadang-kadang kita ya kalau ada uang di tabungan tuh bisa gampang kepake gitu kan. Nah, saranku ada sebagian yang benar juga di logam mulia. Karena aku juga make logam mulia. Kemudian ada juga di tempatnya reksadana pasar uang, itu aku juga ada. Jadi selain di tabungan, aku ada di reksadana pasar uang, ada juga di emas. Nah, kemudian setelah punya dana darurat, berikutnya adalah beli insurance. Kenapa? Karena kalau misal seorang sandwich generation, keluarganya itu nggak punya insurance, BPJS Kesehatan aja paling minim gitu ya, paling minim tuh BPJS Kesehatan aja. Kalau nggak punya itu asuransi kesehatan, sampai salah satu anggota keluarga itu sakit, itu biasanya akan langsung merusak keuangan keluarga. Biasanya gitu. Sakitnya DB aja, DB demam berdarah itu bisa habis kurang lebih sekarang mungkin sekitar 9-10 jutaan. Itu paling minim. Kalau misal di Jakarta mungkin bisa udah belasan sampai 20 juta tuh bisa habis sekitar. Itu baru demam berdarah. Nah, itu udah 4 ya. Pertama komunikasi, mau nambah penghasilan dari keluarga atau kurangin. Kode yang kedua itu tambah penghasilannya pribadinya. Tadi kalau misal uangnya cukup ya bisa invest. Kalau uangnya mepet ya itu kerja. Kode yang ketiga itu punya dana darurat. Yang keempat tuh punya
punya insurance. Nah, itu Mas Ibnu, begitu kita sudah mulai jalan 4 itu biasanya butuh waktu cukup lama ngumpulin modal. Nah, ketika misal modal kita udah sampai 100 juta gitu ya Mas ya. Katakanlah bisa invest gitu. Ya, sorry, setiap bulan bisa nabungin gitu, nyelengin gitu, pelan-pelan kekumpul uang 100 juta gitu. Nah, 100 juta itu kalau misal teman-teman puterin misal dijadiin modal ya, dijadiin modal buat invest gitu, dibeliin saham atau dibeliin saham value investing atau dimasukin ke tempat peer to peer lending, itu uangnya bisa bergerak lumayan, Mas Ibnu. Contoh nih ya, kalau misal value investing nih, contoh salah satu saham yang aku pegang, ada salah satu bank gitu ya, bank BUMN, Big Four lah. Nah, itu sampai sekarang aku pegang itu floating profit udah 60% gitu. Nah, kalau udah uang 100 juta, floating profit itu 60%, berarti sekitar 60 juta, ya kan? Itu berarti penghasilan sebulannya kan udah nyampe 5 juta, Mas. Udah nambah lagi kan? Wah, itu udah lumayan. Atau masuk di tempatnya peer-to-peer lending, katakanlah bisa dapat sekitar 12%, berarti sudah dapat tambahan setahun, tambahan 12 juta dari uang 100 juta modal itu. Nah, sampai satu titik, Mas. Sampai satu titik itu penghasilan dari investasinya kita itu bisa nutup biaya untuk keluarga. Jadi pengeluaran keluarga itu bisa ketutup dari hasil investasinya kita aja, udah. Nah, begitu itu sudah ketutup, katakanlah biaya keluarga, katakanlah 10 juta gitu per bulan gitu, atau misal 5 juta di per bulan gitu. Ya udah, misal itu bisa ketutup dari keuntungan hasil investasi atau dari investasi di tempat saham atau dari tempatnya peer to peer lending. Ya udah, sisanya berarti penghasilan kita udah punyanya kita. Kita udah keluar dari jebakan destination, kita bisa fokus untuk keuangan keluarganya kita sendiri. Karena keuangan, maksudnya keluarga kecilnya, karena keluarga besarnya itu kebutuhan ayah, ibu itu sudah ditutup dari hasil investasinya kita. Kurang lebih seperti itu, Mas Ibnu. Oke. Menarik nih. Dari penjelasan yang sangat-sangat gamblang ya dari Ko Melvin. Thank you banget Ko Melvin untuk sharingnya. Karena ini tadi ada yang nanyain juga di Growth Space bahwa dia sekarang ini kondisinya ada main job, cuman emang masih belum sesuai dengan ekspektasinya dia, bahkan di bawah UMR. Tapi dia juga masih bingung nih ngelola duitnya yang sekarang ini kurang. Kalau misalnya dikasih ke orang tuanya itu, orang tuanya malah lebih boros ternyata daripada dia. Jadinya tadi nanya-nanya soal soal gimana sih bisa ngelola itu tadi, dan ternyata udah ada 4 poin menarik yang aku dapat dari Ko Melvin tadi. Yang pertama itu of course punya job lain ya, mungkin yang beda dengan main jobnya yang dia yang sekarang, dan kemudian setelah itu bisa ada dana investasi ketika penghasilan juga sudah lebih dari ekspektasi kita saat ini. Kemudian punya dana darurat yang mana bentuknya itu bisa jadi logam mulia atau reksadana pasar uang. Itu contoh aja ya, mungkin bisa disesuaikan juga dengan diri sendiri. Dan yang terakhir mungkin tak kalah pentingnya asuransi kesehatan itu tadi ya, buat istilahnya ngelindungin aset dan juga sesuatu yang mungkin nggak terduga, mengatasi sesuatu yang tak terduga juga ya, Marvin. Oke, thank you banget. Dan ini ada event juga by Finansialku, yaitu Accelerate Your Money. Mungkin dari Ko Melvin ingin menjelaskan singkat nih, kira-kira apa sih yang dimaksud Accelerate Your Money dari event Finansialkunya sendiri? Gitu. Ini tuh Mas Ibnu sebenarnya event yang menjawab kebutuhan banyak teman-teman. Karena kadang-kadang kalau orang itu kan bilang kan investasi itu saham, ada investasi reksadana, atau investasi peer-to-peer lending. Dan kebanyakan orang-orang itu belinya tuh jadinya ya saham punya dikit-dikit, reksadana punya dikit-dikit, peer-to-peer lending punya dikit-dikit, semua punya dikit-dikit. Nah, jadinya tuh ujung-ujungnya bukan jadi investor, tapi jadinya kolektor. Karena punya semua, tapi nggak tahu nih arahnya kemana gitu. Nah, kalau misal di Accelerate Your Money ini diceritain sebenarnya produk investasinya kamu tuh makainya seperti apa. Mana yang dipakai buat penyerang, mana yang dipakai buat bertahan, mana yang dipakai istilahnya itu kayak mana yang untuk growth, ngejar pertumbuhan, mana yang ngejar stability, mana yang ngejar liquidity. Supaya apa? Ketika kamu berinvestasi itu, investasimu tuh sesuai atau tepat dengan goals-nya dan tujuannya. Jadi kayak tadi contohnya kayak misal
misal nih ya teman-teman milih sahamnya tuh yang kayak apa gitu. Karena orang-orang bilang harus beggar, harus 100%. Apa iya cocok buat kamu? Belum tentu. Kalau udah milih milih sahamnya yang cuan tiap hari gitu. Emangnya dukun gitu, tiap hari bisa dapat untung dapat untung terus gitu. Atau milih reksadana seperti apa? Atau milih peer to peer lending seperti apa? Jadi intinya teman-teman paling nggak tahu gambarannya ketika milih produk investasi itu buat teman-teman sendiri itu apa? Karena produk investasi itu kalau menurutku ya itu tailor made untuk masing-masing orang. Beda tujuan keuangan, beda orang, ya beda hasil. Nah, oleh sebab itu dengan adanya Accelerate Your Money itu ada empat kegiatan, empat event jadi satu. Jadi itu pelan-pelan, bit by bit, dikasih tahu tentang gambaran besarnya apa, investasi itu kayak apa, gambaran besarnya, cara makainya gimana. Terus kalau udah drill down satu-satu produk, saham dijelasin sendiri, reksadana dijelasin sendiri, peer-to-peer lending dijelasin sendiri. Supaya apa? Supaya teman-teman ketika berinvestasi itu tahu nih cerita gedenya itu seperti apa gitu. Investasi kita tuh seperti apa sih gitu. Kurang lebih gitu sih Mas Ibnu. Oke, oke. Thank you banget. Nah, ini buat teman-teman juga ya yang kira-kira pengen lebih bisa ada pandangan ya buat istilahnya uangnya nanti diinvestasikan kemana dan mungkin eh, tujuan dari berinvestasinya itu tadi dan juga penjelasan-penjelasan mengenai instrumen-instrumen yang lain kira-kira yang bisa digunakan untuk attack dan juga defend dari aset atau keuangan kita sendiri ya. Bisa langsung join ke event webinarnya Finansialku yaitu Accelerate Your Money. Linknya udah aku sematkan di atas atau mungkin bisa langsung cek ke Instagramnya Finansialku juga ya kayak bisa dicek di situ dan kalau untuk pendaftarannya bisa langsung ke sana juga ya. Thank you Mas Ibnu. Oke, thank you banget atas sharingnya. Nah, ini last nih buat Bang Fajar. Nah, kalau misalnya buat Bang Fajar sendiri nih, untuk mungkin ada yang bisa di sharingkan mungkin beberapa kalimat mengenai pentingnya tujuan dan rencana finansial, khususnya untuk mungkin ada generasi sandwich atau mungkin buat yang saat ini masih bingung nih untuk keuangannya sendiri. Karena mungkin aku ngelihatnya di Bang Fajar ini istilahnya growth juga ya, maksudnya dari benar-benar setelah lulus kuliah yang tadi bingung mau seperti apa dan sekarang ini alhamdulillahnya udah punya planning yang tertata kayak gitu kali ya Mas Fajar. Ya, oke, ini pertanyaannya terbuka banget nih. Sebenarnya sih pengen kalau masalah solusi generasi sandwich ya, ini juga wording yang keluar di era-era sekarang dari Bang Melvin udah lengkap banget. Mungkin saya pengen sharing aja sebenarnya sih kalau teman-teman punya ini kan konteksnya sebelum berinvestasi kita harus punya penghasilan lebihnya dulu nih. Penghasilan lebihnya mau kita dapat dari mana? Nah, sebenarnya di era informasi kayak sekarang ini salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk nambah penghasilan itu adalah dengan ngejual aset digital, tapi bukan NFT ya. Aset digital di sini misalnya teman-teman Oke. ada yang punya kemampuan fotografi, punya kemampuan bikin video, punya kemampuan aransemen audio, punya kemampuan coding, punya kemampuan bikin template website, itu semua bisa bisa kita jadiin produk dan bisa kita taruh di market-market yang ada. Ini contoh aja, contoh salah satunya Envato Market. Karena ada juga teman yang benar-benar sandwich generation, dia mesti mikirin orang tuanya, dia mesti mikirin adiknya, bahkan dia sampai nggak sempat mikirin dirinya sendiri, itu bisa survive dengan ngejual aset digital kayak gitu. Karena ini mungkin spesifik untuk yang kompetensinya di teknologi ya. Dia taruh di salah satu marketplace online, dia jualan template WordPress dan itu jadi passive income. Dan itu bisa hulunya bisa kita solve. Kalau hilirnya tadi Bang Melvin bilang kan macam-macam tuh reksadana, saham dan seterusnya, itu menjadi hilir yang membuat uang bekerja untuk kita lah bahasa kerennya gitu ya. Kira-kira itu aja sih Mas Ibnu tambahannya. Oke, thank you banget Bang Fajar dan Ko Melvin. Udah nggak kerasa udah 1 jam lebih ya kita ngobrolin masalah finansial dan pentingnya rencana finansial sendiri. Nah, mungkin aku mau share kesimpulannya kali ya. Nah, kalau dari aku sendiri untuk kita bisa mengenal tujuan dan memiliki planning yang matang akan
finansial itu sendiri, kita juga yang pertama kita harus mengenal diri sendiri, kemampuan diri sendiri seperti apa, dan mengenal sifat-sifat diri sendiri sehingga kita bisa menentukan nih jalan yang tepat untuk gimana kita bisa ngelola uangnya, gimana kita bisa ngelola aset kita sendiri, dan juga jangan lupa untuk selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk yang terjadi karena kita nggak akan tahu kemungkinan terburuk itu bakal terjadinya kapan. Seperti itu. Oke, terima kasih banget untuk Ko Melvin atas sharingnya dan juga Bang Fajar. Aku akhiri dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay dan mungkin nanti bisa mendengarkan kembali rekamannya di YouTube dan juga podcastnya Growth Space di Spotify, atau mungkin bisa sharing-sharing juga melalui Instagramnya Growth Space, langsung aja @growthspace.id. Dan di sini aku Ibnu as the host mau undur diri. Terima kasih juga buat Bang Fajar dan Melvin atas sharingnya yang sangat bermanfaat, dan selamat malam semuanya. Selamat malam.